Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah seorang gadis yang bergurau dengan seorang biku. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetawana tentang seorang biku muda. Kisah ini bermula pada suatu pagi hari, seorang biku Tera bersama seorang biku muda pergi ke rumah Wisaka. Di dalam rumah Wisaka sedang diadakan pemberian dharma berupa kue dan bubur yang tiada hentinya. Sang Tera, setelah meneguk bubur di sana, menyediakan tempat duduk untuk biku muda itu, dan ia sendiri pergi ke rumah lain. Pada saat itu, cucu perempuan Wisaka sedang meniru neneknya menyediakan kebutuhan para biku. Ketika ia sedang menuangkan air untuk biku muda itu, seraya melihat bayangan wajahnya di dalam kendi air, ia pun tertawa. Biku muda itu melihat kendi air dan juga tertawa. Ketika melihat biku muda tertawa, ia berkata, "Seseorang berkepala pelontos sedang tertawa." Saat itu juga biku muda tersebut memarahinya dengan berkata, "Kamulah yang berkepala pelontos, dan kedua orang tuamu juga berkepala pelontos." Ia pun menangis sambil berlari menuju dapur neneknya. "Ada masalah apa, cucuku tersayang?" Ia memberitahukan seluruh kejadian tersebut kepada neneknya. Wisaka lantas pergi menemui biku muda itu dan berkata kepadanya, "Bhante, mohon jangan merasa tersinggung. Anda telah salah paham dengan perkataan itu. Itu adalah ungkapan rasa hormat yang mendalam terhadap seorang biku mulia dengan rambut dan kuku yang dipotong pendek, dengan jubah dalam serta jubah luar yang pendek saat berpindah patah, serta kendi tembikar yang telah retak." Biku muda itu menjawab, "Memang benar umat, kamu telah paham dengan peraturan tentang rambut saya dan lainnya yang dipotong pendek. Tetapi, apakah pantas anak perempuan ini mencemooh saya dengan berkata kepada saya, 'Kamu berkepala pelontos'?" Wisaka tidak mampu mendamaikan biku muda itu maupun anak perempuan tersebut. Pada saat itu, sang Tera datang dan bertanya, "Ada apa ini umat?" Setelah mengetahui kebenaran tersebut, sang Tera menasehati biku muda itu seperti berikut. "Lupakanlah Awuso, tidak ada penghinaan apapun terhadap seorang biku yang memiliki rambut, kuku, serta jubah yang pendek, yang pergi berpindah patah dengan membawa kendi tembikar pecah. Bersikaplah tenang." "Memang benar Bhante, tetapi mengapa bukannya memarahi cucumu sendiri? Umat, mengapa kamu malah memarahi saya? Apakah pantas bila menghina seorang biku dengan berkata kepadanya, 'Kamu berkepala pelontos'?" Kala itu sang guru datang menghampiri. "Ada apa ini?" tanya beliau. Wisaka memberitahukan seluruh kejadian kepada beliau, dimulai dari awal kejadian. Sang guru merasa bahwa biku muda itu memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna, berpikir dalam diri beliau, "Saya harus mengawasi biku muda ini." Oleh karena itu, beliau berkata kepada Wisaka, "Tetapi Wisaka, apakah pantas bagi cucumu hanya karena para siswa saya berkepala pelontos dan segalanya serba pendek, ia dapat menghina mereka dengan memberi mereka sebutan berkepala pelontos?" Biku muda itu langsung bersujud di kaki beliau dan bersikap anjali terhadap beliau. Lalu berkata,
Bhante, hanya Anda seorang yang memahami permasalahan ini dengan baik. Tidak ada seorang pun guru penahbis maupun umat kita yang memahami permasalahan ini. Sang guru merasa bahwa pikiran biku muda itu telah tenang, berkata, perilaku yang mengejar kesenangan indrawi adalah perilaku rendahan, dan perilaku rendahan seperti itu tidak boleh diikuti. Seseorang hendaknya tidak berdiam dalam kelengahan. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. Seseorang hendaknya tidak mengikuti perbuatan jahat. Seseorang hendaknya tidak berdiam dalam kelengahan. Seseorang hendaknya tidak mengikuti pandangan salah. Seseorang hendaknya tidak mengejar keduniawian. Kisah Sang Buddha mengunjungi kota Kapila. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Taman Nigroda tentang ayahanda beliau. Pada suatu ketika sang guru melakukan perjalanan pertamanya menuju kota Kapila, dan saat beliau tiba di sana, para kerabatnya datang menyambut dan memberi salam kepada beliau. Kala itu, untuk menghilangkan kesombongan para kerabatnya, beliau menciptakan sebongkah permata di udara dan beliau terbang naik turun sambil memberikan khotbah dhamma di atas bongkahan itu. Hati para kerabatnya menjadi berkeyakinan, dan bermula dari Raja Sudhodana, mereka semua memberikan penghormatan kepada beliau. Kemudian hujan turun mengguyuri para kerabatnya, sehingga orang-orang mulai membicarakan hal tersebut. Sang guru berkata, "Para biku, bukan hanya kali ini hujan turun mengguyuri para kerabat saya. Hal yang sama juga terjadi pada masa lampau." Setelah berkata demikian, beliau menceritakan kisah Wesantara Jataka. Setelah mendengarkan uraian dhammanya, para kerabatnya pergi, tanpa ada seorang pun yang menyampaikan undangan jamuan kepada sang guru. Demikian pula dengan raja, yang meskipun pikiran ini muncul dalam benaknya, jika putra saya tidak mendatangi kediaman saya, lalu kemanakah ia akan pergi? Pulang tanpa menyampaikan undangan kepada beliau. Walaupun begitu, ketika ia tiba di istananya, ia memerintahkan agar bubur dan makanan lain serta tempat duduk disiapkan untuk 20.000 biku. Pada keesokan harinya, sewaktu sang guru memasuki kota untuk menerima dharma, beliau berpikir dalam dirinya, apakah para Buddha lampau setelah memasuki kota ayahanda mereka, langsung masuk ke dalam rumah kerabat mereka, ataukah mereka pergi menerima dharma dari rumah ke rumah? Setelah merasa bahwa para Buddha lampau selalu pergi dari rumah ke rumah, sang guru juga memulainya dengan pergi dari rumah ke rumah, dari rumah pertama dan ke rumah-rumah berikutnya untuk menerima dharma. Mereka memberitahukan hal ini kepada raja. Raja segera keluar dari kediamannya, merapikan pakaiannya sambil berjalan, dan bersujud di hadapan sang guru, berkata, "Putraku, mengapa kamu mempermalukan saya? Saya merasa malu karena kamu pergi dari rumah ke rumah untuk menerima dharma. Kamu tidak pantas pergi dari rumah ke rumah dengan duduk di dalam sebuah tanduk emas untuk menerima dharma dari kota ini. Mengapa kamu mempermalukan saya?" "Paduka, saya tidak sedang mempermalukan Anda. Saya hanya sedang menjaga kebiasaan dari garis keturunan saya." "Tetapi putraku, apakah sudah menjadi kebiasaan dari garis keturunan saya juga?"
untuk menerima derma dengan bepergian dari rumah ke rumah? Tidak, Paduka. Itu bukanlah kebiasaan dari garis keturunan Anda. Itu adalah kebiasaan dari garis keturunan saya. Ribuan Buddha yang tidak terhitung jumlahnya pergi dari rumah ke rumah untuk menerima dharma. Dan begitulah cara mereka memperoleh makanan. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut ini. Seseorang hendaknya berjuang keras dan tidak hidup dalam kelengahan. Seseorang hendaknya hidup dalam kebenaran. Bagi orang yang hidup dalam kebenaran, ia akan berbahagia, baik di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Seseorang hendaknya hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam ketidakbenaran. Bagi orang yang hidup dalam kebenaran, ia akan berbahagia, baik di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Pada akhir penyampaian khotbah ini, Raja mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Orang-orang yang berkumpul juga memperoleh manfaat dari khotbah ini. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini. Klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.